berjudul Suara Terakhir. Sebelum kita memulai presentasi drama Suara Terakhir, mari kita dengarkan sambutan dari sutradara kami. Kepada Laras kami persilahkan. Terima kasih Rika dan Kayaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para hadirin sekalian pada pementasan drama Lapan Rokok. Yang terhormat Kepala BPS Lab School YP UNJ Prof. Dr. Toto Bintoro MPD, Kepala BPH Lab School Ciledug Bapak Profesor Insinyur Arisatianto Nugroho MM, yang saya hormati Kepala SMP Lab School Ciledug Bapak Yudi Rohman MPD, yang saya hormati Ketua PWMG SMP Lab School Ciledug Ibu Nidia Satisa Nila Putri SE, serta Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan banggakan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Laras Sabita Yudhya selaku sutradara dari kelas 8 Rokok. Dan saya di sini akan mewakili teman-teman 8 Rokok semuanya. Puji syukur saya panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah perjalanan drama kelas 8 Rokok berjalan dengan lancar hingga hari ini dapat melaksanakan pementasan. Pada hari ini saya berdiri di sini tentu tidak karena usaha saya sendiri, tetapi juga usaha dari teman-teman 8 Rokok yang selalu setia di samping saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kami, terutama teman-teman 8 Rokok semuanya. 6 bulan kami menyiapkan pementasan drama ini dengan sungguh-sungguh. Tentunya pementasan drama ini akan berujung kepada seluruh usaha kami bersama. Terima kasih banyak atas seluruh usaha, waktu, dan tenaga yang telah dituangkan oleh teman-teman 8D pada pementasan drama ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Oka dan Nadira Sensei selaku wali kelas dan pendamping wali kelas 8D. Dan yang terakhir, saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua murid dan seluruh teman-teman semua yang hadir hari ini karena dapat
Dan ya, gue terkenal banget di kota ini. Banyak tahu orang-orang yang suka sama gue. Ya pastilah. Siapa coba yang gak suka? Jangan, jangan. Gue angkat telepon dulu ya. Jangan kangen. Adik-adik, tidak ada yang selesai belum kontennya? Dan Kak, wow, coba tunjukin ke penonton. Penonton keren nggak? Oke, kalau udah selesai, maka ya biar kamu bisa lihat saya paling ini. Mana ya? Sama gua sakit besok. Gaji juga lagi turun banget. Ada aja ada apa-apa. Kayak kita sekarang gak bakal kayak gini. Tapi gua gak apa lah, santai aja. Tadi suara siapa? Teman-teman, tadi dengar juga kan tadi suaranya? Kayak suara piano gitu. Terus lagi sedih lagi. Dan suaranya rada familiar gitu sih. Siapa ya? Aduh, lupa. Annyeong everybody! Loh, iya. Usually kamu datang pas sama jam masuk. Ada apa nih? Kok kayak biasa aja? Habis dibayar banyak karang? Atau yang makan dengan biasa doang? Iya, nih. Kenapa? Tahu, nggak perlu ikut kompor aja. Biasanya kan paling fisik pagi-pagi. Langsung aja pergi mau shred ML. Ya gimana ya? Mama gua sakit besok. Gaji juga lagi turun banget. Biar rumah sakit juga makin mahal sekarang. Elah, santai aja deh. Chill. Di sini harus fine-fine aja. Ini mah definisi fine-fine lu, Bim. Gua tiap hari ngantor. Kerjaan numpuk. Dan sekarang tangan gua cedera. Dan lu asmet gua fine-fine aja. Ih, tenang aja kali. Ya, Bimo merasa tuh berat banget rasanya. Tapi, ya ingat aja,
Saya yakin kalian paham, karena seluruh kader kalian akan bergantung pada kita. Pak, bukannya situasi cukup rumit untuk masyarakat di proyek ini, bahkan kami masih belum tahu terhadap kelanjutan di sana. Ya Pak, kami emang berusaha semaksimal mungkin. Tapi, ya, mau pendekatan terlalu cepat, masyarakat itu kan bisa menolak. Itu salah satu hal yang harus kalian discuss. Waktu kalian terbatas. Jadi, dimohon untuk segera merancang rencana kalian dan laksanakan rencana ini dengan segera. Kami tidak ingin mendengar alasan kalian lagi. Kami hanya ingin agar proyek ini berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan, sesuai dengan apa yang kami minta. Paham? Bagus. Terima kasih. Selamat menjabat proyek ini dan semoga kalian This is harder than we thought. Iya, masalahnya ini bukan jalan proyek. Ini menyangkut penumpang lain. Makin nambah nih kerjaan gua. Udah kemarin disuruh sama pendapatan, yang nggak dihitung dari 2 tahun lalu. Jadi datanya hilang. Sekarang malah dapat proyek soal begini. Aduh. Ya elah, Di. Kuat lagi lu. Udah deh. Jadi kita udah sampai perakutannya. Ya, biar proyeknya juga cepet kelar. Woi, mana Olsa? Mana Frida? Susah. Bisa sih gua, tapi ya tahu yang mulai dari mana. Udah, nanti deh. Nanti dulu strategi sampai sana. Bim. Lu di sana jadi kayak turis Blora ya. Di, kalau sampai sana mau bantuin deh. Ih, jahat. Lu kalian nyasar, atau jalan. Udah diem deh. Gue capek tau gak dengan kalian berdua kepolo. Gua aja berdua gua. Luar itu, Bim. Apa sih? Terus ada. Udah diam. Baik, tunggu dulu. Biar ayah saja.
Bimo. Lah, Nah, Oh, Rio, jangan kagetin deh. lagi ngapain, Frank? Lagi baca buku. Mau baca? Ah, boleh saja. Rio, kamu bisa sering baca. Oh. Frank, ada yang ini. Udah kayak kamu. Ih, Rio, kamu banyak banget sih. Dan tante. Rio. Hello. Rio, kamu kenal sama dia? Gua pernah ketemu sih, namanya Rai dan udah kenal lama doang. Oh. Bapak, Maaf Pak, kita kesini niatnya ingin merasakan kehidupan di hutan, kayak kalau di hutan gitu. Izin. ngomongnya sopan dikit apa? Permisi Pak, kami dari PT Sawit Indah Bali bertujuan di sini untuk pelatihan hutan di sini Pak. Dan kebetulan kita juga ada proyek penelitian, hutan, Pak, nggak boleh. PT Sawit Bali. Tapi kalian sadar kan bahwa ini itu bukan hutan sembarangan. Totally understand, Pak. Sama aja lu Sel. Ya Pak, mohon maaf kami mengerti. Lu nih sama aja tuh Pak. Aku minta tolong. Loh, Ini siapa Pak? Bu, ini dari PT Sawit Bali. Katanya mau melihat-lihat dan merasakan suasana hutan. Oh, gitu toh. Sudah, silakan masuk. Maaf ya, agak rame. Biasa, ibu berumpi. Tuh, kira nih prima dan easy. Udah sih,
Sel, gua kalau bentar ya, pengen nyari angin. Iya. Aduh, gua lagi kenapa ya? Rasanya berat banget kalau kita nyari di hutan. Kayak ada yang ganjel gitu. Gua harus ngapain ya biar serangan gagal? Apa gua jujur aja kali ya ke Raisa? Tapi itu nggak bakal apa-apa. Mereka bakal tahu. Mereka kan nggak punya kuasa, apalagi lawan pemerintah. Ah, iya boy, udah malam. Oh, iya maaf pak. Tapi gue nggak bisa diem aja. Ini kan tempat daerah gua. Pasti mama kalau suka. Itu ada Raya lagi. Ngobrol sama dia nggak ya? Berarti emang dia masih kenal ya sama gue? Raya, Tio. kita boleh ngobrol bentar nggak? Oh, boleh. Tapi sebenarnya kamu tuh Mario Deandra kan? Iya itu aku. Ternyata kamu masih kenal sama dia. Masih dong. Tapi kok tadi kamu dianggap
Kalau aku bercanda, aku nggak bakal ke sini tanpa bilang kamu, Rai. Nih, kamu sadar gak sih? Dulu kamu tinggal di sini, kamu lahir di sini, Ri. Kok kamu bisa sih setega itu? Jangan mentang-mentang kamu udah pindah ke kota, jadi kamu bisa senangnya sama hutan ini. Ini tempat tinggal aku, Ri. Gak cuma aku, tapi banyak kalian juga. Kalau hutan ini digusur, gimana mereka yang merasa berkecukupan? Rai, please dengerin aku dulu, Rai. Aku perlu kerjaan ini karena aku butuh banget. Ternyata kamu buat hancur itu di duit. Egois banget sih kamu. Tapi Rai, mama aku udah sakit parah, aku nggak bisa apa-apa lagi. Terus, menurutku, kamu juga kamu lima kalau kamu pakai duit haram. Hasil dari minggu sama masyarakat ada tuntutannya. Tapi Rai, Udah, Rio. Aku gak butuh alasan lagi. Udah pergi sekarang pergi. Setelah aku benar-benar benci sama kamu. Kamu dari mana aja? Ini lama banget deh. Kamu kenapa? Kok gak ada di sini? Ayah tahu kan kemarin dia mau ke sini. Tapi ternyata dia ke sini bukan buat pulang ya. Rio itu anak laki-laki yang sebenarnya. Tapi apa maksudnya? Sini kami pulang. Pemerintah ingin menggusur hutan ini ya. Jadi kebun sawit. Dan Rio, dia jadi salah satu bagian di mereka. Iya. Iya ya, aku sendiri yang benar dia. Tapi dia juga bilang kalau dia melakukan ini karena ibunya sakit. Sudah curiga dari awal dia kesini tanpa alasan. Tapi tetap saja, Rai. Bukannya dulu kamu sabar. Kok dia bisa setega itu? Marah-marah gak akan menyelesaikan masalah ini. Besok kita ketemu sama dia. Gak ada alasan. Ya, tapi setega-teganya Rio, dia juga punya alasan. Ayah tahu kan, sekarang ayah Rio tuh udah gak ada. Dan sekarang ibunya lagi sakit. Dia benar-benar sempat penghasilan dari keluarga mereka. Saya juga bingung harus gimana. Tapi tetap saja, Rai. Dulu kamu sahabatnya. Dulu dia tinggal di sini. Apa dia gak punya empati? Ya, tapi kalau Rio harus mencari pekerjaan yang baru, kemungkinan ibunya sama hanya sedikit ya. Araya, kamu gak usah membela orang yang ingin menghancurkan hutan ini. Udah, kamu istirahat aja sana.
kalian aja yang ngomong ke atasan kalian. Kalau kalian di sini tidak bisa berbuat apa-apa, fungsi kalian itu apa? Pak, saya sangat mengerti. Tapi sekali lagi kami katakan bahwa kami hanya bawahan, Pak. Dan lebih berpengaruh jika Bapak bicara langsung ke atasan kami. Kami yang bicara, Pak. Mereka bakal bapak boleh bohong, Pak. Karena ada buktinya. Tapi proyek ini benar-benar kami, Pak. Kita bisa dipecat. Jika kalian mengerti, kenapa kalian masih nurut sama atasan kalian itu? Pengajar kalian semua, terutama kamu, Rio. Gak nyangka saya, dulu kamu yang tinggal di sini bisa setega itu, dan kamu malah bantu sendiri. Hah? Li? Li, lu tinggal di sini? Gak gitu. Gua bisa jelasin. Loh, jadi teman-teman kamu nggak tahu kalau dulu kamu tinggal di sini. Teman-teman kamu nggak tahu kalau sahabatmu di sini itu anak saya, dan kau masih tega melakukan semua ini. Hah? Maksudnya anak bapak itu si cewek rambutnya itu, baby itu. Well, terus kulitnya agak kayak sawo matang gitu. Iya, Pak. Bahkan teman-teman mereka juga tidak pernah melayani. Kamu benar-benar benci ya sama hutan ini. Apaan sih, Pak? Bapak nggak usah nuduh gitu dong. Saya nggak pernah bilang saya benci sama hutan ini. Lagi pula saya masih kecil saat itu. Bapak mikir dong. Kok kamu nggak sopan banget sama orang tua? Ah, kalian gak ada yang kasih jawaban yang jelas. Ngapain aku sini? Ah! Oh, dia bisa tahu nama kita. Aduh, jangan-jangan lo ngaduin ke cewek itu. Oh my god. Terus gimana sekarang kita nih? Lo mau kebayang sama malam tadi kelas sama Bu Ratna lo tahun ini? Aduh. Udah, mereka bener capek gitu. Udah, sekarang kita kayak camping dulu. Mulai dari hutan sih. Kirain orang kata beneran, ternyata kampung. Orang hutan lo Luli. Udah puas kayaknya gua. Kenapa? Lo tuh sibuk. Kita cuma kasih tahu fakta, Lis. Fakta apa? Gua lain hutan. Udah sadar gak sih? Kayak gini tuh udah masalah, bukan nyelesain. Ya, lagian sih. Lo lahir jadi babi begini. Tak bisanya lu, buahnya mana? Jadi, ya udah sih. Yang penting gua masih bisa kerja. Gua juga bukan binatang kali. Ya elah, ngambek. Udah deh, gue mau mikir lagi. Anyway, pada nyadar gak sih? Bapak yang tadi was like really weird. Dia bilang kita sayang lempar kata dan gak kasih jawaban yang benar. Padahal kan kita udah jelas-jelas bilang, ya kalau mau komplain ke kantor penduduk aja. Lagian kan yang ngurusin pengusuran ini ya Adik Kakak Bu Ratna, which means atasan kita. Ya tuh, nanti kita disebut sama doang. Kenapa nggak mereka tuh ngomong kalau gampang? Pak, kita kenapa kesini sih, Pak? Saya cuci motor tadi. Dan saya juga persiapan semua nih Pak. Sabar, dengarkan saya dulu. Informasi ini sangat penting untuk kehidupan kita semua. Pemerintah ingin menggusur hutan tercinta kita, tanah kesayangan kita. Benar, mereka akan menghancurkan rumah kita. Hah? Ngapain mereka mau hutan ini? Karena ini kan rumah kita. Setuju, buat apa digusur? Ngapain sih? Diam, dengarkan saya dulu. Pemerintah ingin
hutan kita untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Kita harus menghentikan rencana gusur mereka. Kita harus bersama melawan mereka. Setuju, setuju. Bang, mana kalau kita bikin poster-poster kayak jaga hutan kami atau berhenti pengusuran biar kita lebih didengar, Pak. Aku juga sama Pak. Biar orang-orang bisa tahu seberapa jahat berita kita. Lakukan semua hal yang kalian bisa untuk mempertahankan hutan ini. Jangan diam saja. Kita harus protes sebelum semuanya terlambat. Habis ini kalian balik rumah masing-masing untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa membantu protes di nanti siang hari. Apakah bisa dimengerti? Bang, hari ini cerah juga ya. Saking cerahnya bagus sampai glowing. Kalau kata teman ada siapa? Lah, apakah jaga teman-teman? Datang banget. Udah ya. Ini kita jadi es krim aja. Panas-panas gini, enak tau. Ya lalu bisa lapar dikit gak sih? Kan ini kerja kita. BTW Zam, gua iya udah ngasih spek lu Zam. Ya dong, kan sesuai banget. Makasih. BTW tuh punya kita. Gaji berapa kecil? Apa tuh? Gaji kita. Ada pemimpin, tapi kebutuhan rakyatnya dipeduliin. Oh ini yang katanya membangun negeri, tapi dengan cara mesin komunikasi. Mohon tenang. Oke, semuanya tenang dulu. Siapa kepala ada di sini? Apa Anda menginginkan saya? Mohon ikuti saya ke dalam ruangan. Bagi yang lain, dimontok tenang. Dikarenakan hal yang didiskusikan di dalam akan menentukan tempat tinggal kalian yang hilang atau tetap. Hutan ini udah jadi sedih, senang, kecewa kita Ray. Aku takut kalau kehilangan orang. Rasanya kayak aku juga kehilangan rumah. Tenang aja Bunda, jangan balik dulu. Sekarang kita selalu berdoa. Aku juga takut kehilangan hutan ini. Tapi selama masih ada harapan kita jangan dulu ya. Nama saya Ratna Mutiara dan ini Bapak Bagaskara Adi. Bapak bisa panggil Bu Ratna dan Pak Adi. Baik, Bu Ratna, Pak Adi. Saya sangat tidak setuju dengan proyek kalian yang menghancurkan hutan milik masyarakat.
Karena disitulah tempat tinggal saya di masyarakat saya. Jika kalian melakukannya, flora dan fauna juga akan hilang. Apakah kalian tega melakukan semua itu? Maka, saya juga saat ini melihat bahwa akan sangat disayangkan apabila hutan secantik ini harus ditutup. Kami akan mengajukan ke atasan kami agar proyek ini segera dibatalkan dan dialihkan ke lokasi yang lain. Enggak, Pak. Kami sangat khawatir. Kami sangat memahami kekhawatiran Bapak. Tapi Bapak tenang saja dulu ya. Besok Bapak datang lagi ke sini agar beberapa pembahasan bisa lanjutkan. Pak, saya sangat ingin proyek ini dibatalkan atau dilepaskan. Jangan biarkan hutan hancur. Tenang, Pak. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk semua belah pihak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, senang hati Pak. Besok datang kembali ya Pak dengan beberapa petugas berserta tantangan Bapak. Sekali lagi, terima kasih ya Pak. Bu, saya kembali. Aduh, Dik, gimana ini? Hutannya mau diapain? Lagian, masyarakatnya pada ngeyel banget sih. Kan kita mau bantu mereka. Halo Pak. Adhikara, bagaimana dengan progresnya? Siapa? Tadi beberapa masyarakat berkumpul di depan kantor saya. Mereka melakukan protes terhadap proyek yang kami usulkan. Jadi tadi kami manggil kepala dan untuk berdiskusi. Lalu, apa yang kalian bicarakan? Tadi kami mintanya untuk datang esok pagi. Lalu keputusan akhir akan kami sampaikan kepada Bapak. Saya tidak akan setuju jika proyek ini dibatalkan. Mau tidak mau, jika proyek ini kalian coba batalkan, kalian berdua akan saya pecat. Andi, kita dipecat juga kan kalau gagal? Tenanglah. Kalau cara halus tidak berhasil, kita gunakan cara yang lain. Banyak banget ya. Kemarin ada utusan dari pemerintah, katanya mau gusur di jalan tol. Terus kemarin ada lagi orang makan. Tapi apa ya namanya? Tuh, kelar. Ah, bodo aja. Orang-orang kota kan nggak punya empati ya. Mana? Di sate kali. Mas,
cuma berbicara dengan orang yang menolak memahami data. Wira, Sarah, singkirkan dia. Bawa ke gudang. Habis itu kita apain ya, Pak? Udah, tinggalin aja di situ. Kan dia menutup di hutan. Sama aja di situ. Nanti dia juga akan membusuk bersama tikus-tikus. Cepat! Semakin lama saya lihat wajahnya, semakin saya menolak.
Saya mempunyai informasi penting untuk kalian semua. Dikarenakan atau B tidak kunjung datang untuk menandatangani berkas-berkas penting pembatalan penggusuran, maka penggusuran akan tetap dilaksanakan. Jadi, dimohon untuk masyarakat yang sedang berada di sini untuk segera berkemas dan berpindah, karena tempat tinggal kalian akan segera digusur. Maksikan.
Adel, Kinan, dan Alia sebagai tim naskah. Diksa, Alena, hingga Sisi, Kania, Alzaki, Raska, dan Deva sebagai tim properti. Kemal, Satrio, Arka, Azam, Fatih, dan Sahana sebagai Blackman. Kania, Sabira, Arumi, Alia, dan Alina sebagai tata kostum. Faiza, Kia, dan Indira sebagai tata